warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anakku pelajar SMA. Kali ini kita akan mencoba untuk mengupas tentang menulis esai. Kita meluncur ke videonya. Di sekolah penggerak diwajibkan untuk membuat karya esai. Ya, menyusun esai. Sini saya ingin berbicara dalam hubungannya dengan pengalaman pribadi. Ini hasil karya yang banyak ini yang telah termuat di beberapa koran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dikata Profesor Kunto Wijoyo, rahasianya adalah menulis. Nah, yang pertama tentu adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk menulis. Kita menemukan ide. Ya, ide ini sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Diperoleh dari berbicara, berdiskusi, melihat, mendengar, nah, yang kemudian kita tangkap sebagai sesuatu hal yang perlu untuk ditulis, sehingga kita menulisnya. Jadi itu tentang ide. Kita menemukan hal-hal dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita tonton, maka kita akan mungkin untuk melakukan kegiatan menulis. Ya. Oke, setelah itu maka tentu kalau tulisan esai ini adalah esai yang terkait dengan tugas-tugas di sekolah penggerak bagi peserta didik, bagi anak-anak siswa SMA, maka tentu tugas-tugasnya itu tidaklah terkait dengan persyaratan seperti misalnya bagaimana sekoran mempersyaratkan tulisannya itu dengan 800 kata, 700 kata, 1000 kata, ya. Tapi ini untuk memenuhi tugas, Tentu kalau memenuhi tugas tidak sesulit ketika kita akan menembus di koran. Nah, tentu barangkali menjadi penting bagi Bapak dan Ibu guru untuk bisa memiliki pengetahuan dasar untuk kemudian bisa melahirkan kemampuan anak dalam menulis. Bukan hanya teori, tapi praktiknya. Jadi yang pertama yang harus, kalau di koran, bisa saja tulisan itu akan terjadi, tapi merupakan pengulangan, maka dia akan menjadi tulisan sejarah seperti peringatan-peringatan hari besar. Dan ini memungkinkan untuk kita mempersiapkannya, ya. Tapi ada yang menjadi hal yang sangat penting dalam menulis, yaitu tentang hal-hal yang aktual. Nah, mendapatkan hal-hal yang aktual ini menjadi hal yang penting dari proses menonton dan lain sebagainya tadi, mendengar, melihat, sehingga tulisan aktual ini memiliki peluang untuk dimuat di koran. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah mendapatkan hal-hal yang aktual, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kita akan melakukan apa yang disebut dengan nama menulis. Kita menemukan ide, ada hal-hal yang aktual, maka kita harus melihat hal-hal yang aktual itu dalam sudut pandang kita. Dari sudut pandang apa kita akan menulisnya? Nah, titik poin kita, sudut pandang kita ini adalah hal penting yang harus menjadi perhatian ketika kita menulis di koran. Ya, seringkali sekali lagi terlalu meluas ke sana kemari, sehingga akibatnya kita menilai paragraf-paragraf sendiri. Kita menilai tulisan-tulisan kita sendiri. Sebelum selesai kita sudah nilai. Sehingga sekali lagi 1000 kata tidak bisa kita dapatkan karena kita melihatnya tidak cocok, kita melihatnya tidak benar, lalu kita hapus, lalu kita ganti, ya. Nah, menghadapi hal ini, jangan lakukan proses koreksi itu ketika kita sedang menulis. Biarkan saja dia tulisan itu sampai selesai, sampai 1000 kata, untuk kemudian di akhir baru kita melakukan proses koreksi dengan memperhatikan tentang sudut pandang. Apa yang dimaksud sudut pandang? Sudut pandang itu seperti orang mengintip melalui sebuah celah, ya, melalui sebuah lubang, ya. Yang akan muncul tentu adalah hal-hal yang spesifik, yang kita intip itu.
Sehingga itulah yang menjadi sudut pandang kita, sehingga kita tidak akan keluar ke sana kemari. Ambil contoh ketika kita berbicara tentang kurikulum prototipe. Bagaimana kemudian kurikulum prototipe diterapkan di sekolah penggerak. Nah, lalu kemudian bagaimana sekolah penggerak kita akan menghubungkan antara kurikulum prototipe dan penerapannya di sekolah penggerak. Lalu kita bisa melihat tentang bagaimana kesiapan dari sisi sekolah penggeraknya. Tentang SDM-nya kah yang akan menjadi sudut pandang kita terkait dengan kesiapannya. Tentang prasarananya kah yang menjadi sudut pandang kita. Maka salah satu daripada sudut pandang itu harus menjadi poin yang kita elaborasi, sehingga kita tidak akan kemana-mana, cukup berada pada poin penjelasan kita terkait dengan kesiapan SDM sekolah penggerak menerapkan kurikulum prototipe misalnya. Nah, jika judulnya seperti ini yang saya sudah dapatkan, maka berdiri terus, berjalan terus pada bagaimana membahas tentang kesiapan SDM dalam menghadapi penerapan kurikulum prototipe pada sekolah penggerak. Nah, bagaimana bisa mendapatkan datanya? Mungkin Bapak adalah seorang yang berasal dari sekolah penggerak, maka tentu begitu banyak data, begitu banyak pengalaman, begitu banyak hal yang Bapak rasakan, begitu banyak yang Ibu lihat, begitu banyak yang Ibu alami selaku guru di sekolah penggerak, yang kemudian merupakan masalah-masalah yang bisa diuraikan dalam tulisan itu. Nah, uraikanlah masalah-masalah itu dalam tulisan. Dalam tulisan itu uraikan masalah-masalah itu, ya, berbasis pengalaman, berbasis apa yang dilihat, berbasis cerita sesama guru di dalam sekolah penggerak terkait dengan kesiapan SDM, misalnya masih banyaknya SDM yang gaptek, masih banyaknya guru yang belum mengupgrade dirinya. Itulah poin pembahasan untuk menjelaskan permasalahan SDM dalam penerapan kurikulum prototipe di sekolah penggerak. Tulisan ini dibuat dalam 3 poin besarnya saja. Pendahuluan, kemudian penjelasannya, isinya, dan yang terakhir adalah penutupnya. Ini dan ini rahasia penting tentang bagaimana sebuah penutup harus dibangun, harus ada dalam sebuah karya tulis. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki sebuah solusi yang kemudian diuraikan dalam penutup tulisan, maka saya meyakini bahwa tulisan Bapak dan Ibu sulit untuk bisa dimuat di koran. Maka ketiga poin isi daripada tulisan itu, yaitu pendahuluan, isi, penutup, itu menjadi sangat penting untuk hadir dan ada di dalam tulis. Penutup yang merupakan jalan keluar, penutup yang merupakan sebuah pencerahan, sehingga tulisan kita itu ada hal yang ditawarkan, walaupun itu hanya 1 paragraf saja di akhir daripada tulisan. Nah, saya kira ini yang penting yang bisa kita diskusikan untuk kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana menulis sebuah karya tulis